Shalom Spiritness, selamat berjumpa kembali di program kesayangan kita pada hari ini, yaitu The Inspirator, di mana di program ini kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang pastinya menginspirasi kalian semuanya dari segala kehidupan yang kita angkat dari seluruh narasumber kita. Kita berharap semua Spiritness dapat menjadi satu pelajaran yang baik, juga memotivasi kalian, membangkitkan semangat kalian, membangkitkan iman kalian, sehingga segala sesuatu yang kalian lakukan ke depannya pasti jauh lebih baik. Hari ini Justin tidak sendiri, Justin bersama sahabat Justin, sang worship leader, Erwin. Halo, shalom Erwin. Shalom Justin. Dan bersama dengan Erwin, ya kan, kita punya worship leader yang lain, sang legendaris dari Surabaya. Waduh, Mira Prayogo, shalom. Shalom, apa kabar semua Spiritness? Apa kabar Erwin? Apa kabar Justin? Ketemu lagi hari ini. Kita luar biasa dan kita percaya ya, kita melihat Mira ya Erwin ya, pasti juga luar biasa. Tuhan Yesus memang luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Semangat terus ya, kalau kita dengar suaranya aja ya, orang-orang tadi sudah tertarik. Bener Erwin? Betul, tadi dikatakan legendaris ya, Mira. Iya, legendaris. Sejak tahun 1978 gitu. Ada rawon legendaris, ada legendaris. Ini ada WL legendaris ya. Kita mengundang WL mulai merapat ini ya. Mereka supaya bisa mendengarkan siaran kita, bisa belajar dari seorang WL legendaris sejak tahun berapa? Kok kayak jamu ya sekarang ya berasa ya. Berdiri sejak. Ini ngomong-ngomong tentang sejak tahun ya kan. Mira ini sebenarnya pelayanan itu sejak umur berapa sih? Sejak tahun berapa? Sejak dulu. Oke. Kalau saya mulai melayani itu di tahun 92 pertengahan. Jadi kebetulan memang saya istilahnya bertobat sungguh-sungguh gitu ya ngomongnya gitu. Itu 92 pertengahan itu, waktu itu saya ikut kayak retreat gitu remaja. Jadi waktu itu ikut kayak retreat remaja. Kemudian setelah dari retreat itu bertobat sungguh-sungguh dan saya mulai melayani di remaja di 92 pertengahan itu gitu. Jadi nggak langsung mimpin pujian, nggak langsung jadi worship leader. Dulu saya awalnya saya dari paduan suara, dari choir, paduan suara remaja gitu. Kemudian biasanya tuh kalau paduan suara remaja itu juga selain kita juga melayani di remaja, ibadah remaja sendiri di Betani waktu itu saya juga paduan suaranya juga melayani di ibadah umumnya Betani juga waktu itu biasanya 2 minggu sekali gitu. Lalu di sekitar tahun mungkin 93 kalau saya enggak salah itu saya ikut kayak mereka adakan kayak festival lomba nyanyi gitu. Yang ternyata emang juga rekrutmen gitu untuk mereka ada kayak pelayan Tuhan baru kayaknya. Oh, dan jadi Mira ikut di situ ya? Saya ikut di situ juga. Terus saya ikut lomba, cuman ya itu nggak juara 1. Saya juara 2 dari belakang. Juara 2 harapan 2. Masih ada harapan gitu ya. Harapan 2. Ya, itu itu jadi harapan itu yang Tuhan pilih gitu ya. Iya. Mungkin buat orang-orang nggak dilihat gitu, tapi Tuhan masih lihat saya gitu, masih ini aja wes, gak apa-apa wes gitu. Milih yang paling belakang-belakang gitu. Terus setelah dari situ saya itu dijadwal solo gitu di gereja Betani ini. Juara harapan bisa dijadwal solo ya? Iya, saya juga. Berarti kalau yang juara terakhir gitu, bisa buat album. Tapi jadi kita harus juara terakhir sebenarnya. Tapi hati-hati, tadi Mira bilang itu yang dilihat Tuhan ya kan. Jangan-jangan juara terakhir tidak dilihat Tuhan. Dilihatlah, semua kita dilihat Tuhan. Nah setelah itu saya di jadwal solo, jadi saya dapat jadwal solois dari gereja. Kemudian saya pelayanan sebagai solois di umum. Tapi waktu itu di remaja saya tetap melayani gitu. Saya ya choir, ya singer, juga kemudian diajak melayani sebagai worship leader kayak gitu. Kemudian setelah saya solois, saya diajak singer juga oleh ketua departemen pada saat itu gitu. Jadi waktu itu saya
juga singer itu kayak muter apa nggak di satu tempat aja waktu itu kalau singer. Jadi kalau sama grup Di rolling itu ya. rolling betul. Jadi ke cabang mana gitu. Dulunya tuh kalau sekarang kan BJ Junction itu Iya. dulu tuh kan Wijaya. Nah dulu juga di situ. Jadi kayak modern kayak itu kayak di bioskop gitu loh kebaktiannya. Jadi juga melayani di situ. Wow. Kemudian sekitar tahun 96, nah itu saya mulai melayani sebagai worship leader. Awal mula melayani worship leader, itu ada deg-degan nggak sih? Takut nggak sih? Kalau deg-degan tuh pasti dong Justin. Kita ini kan karena kan kita ini mau istilahnya itu berada di hadapan istilahnya tuh jemaat gitu ya. Banyak manusia, mata itu tertuju kepada kita. Jadi kan betul, sebetulnya kayak aku nih diliatin segini banyak orang gitu, kayak gitu. Jadi yang liatin ribuan lagi gitu ya. Ya, puji Tuhan. Bahkan puluhan ribu gitu ya. Ya, puji Tuhan. Tapi kalau itu awal-awal deg-degan, apakah sampai sekarang itu kalau WL itu masih deg-degan? Karena kalau ada teman saya Erwin ini, dia setiap WL itu Erwin yang ini maksudnya. Setiap saat. Juga. Pokoknya kalau WL dia bilang jangan diganggu. Saya tidak mau diganggu gitu dia. Lagi fokus soalnya dia lagi ngumpulin semua nyawanya gitu supaya fokus ya toh. Beda sama Justin. Kalau Justin mau nggak mau apapun jadi jadwal lo nggak langsung protes, bahasa Jawanya protes terus gitu ya, ngomong aja dia. Maaf itu jiwa penyiar. Aduh, ya. Kalau deg-degan sampai sekarang ya pasti ada masih deg-degannya karena masih deg-degan. Iya, karena gini kan kadang kalau kita gini. Jadi waktu kita maju di situ kan otomatis kan semua mata memandang kepada kita gitu ya. Jadi sebetulnya di awal sekali sebetulnya ada perasaan dihakimi gitu loh, being judged gitu. Kita merasa kayak, ayo kamu ngapain? Bisa nggak kamu? Bisa nyanyi nggak? Bisa ngajak kayak kita tuh dihujani dengan begitu banyak statement gitu loh. Kayak jadi waktu dulu itu perasaan deg-degannya tuh memang lebih tinggi dari sekarang. Tapi kalau sekarang itu juga masih tetap deg-degan, tapi berbeda gitu loh, bobotnya berbeda kayak gitu. Jadi nah kalau sekarang ini bobot berbedanya itu seperti apa? Maksudnya tegang karena apa? Saya takut kalau seandainya saya nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan gitu. Wow, kalau lebih dulu, lebih dalam ya. Iya, kalau dulu kan ini takut. Aduh, aku nanti begini, aku nanti begitu, aku nanti salah gitu. Kayak kalau dulu begitu karena mungkin percaya dirinya juga belum terlalu dibangun juga kayak gitu. Jadi masih awal-awal banget gitu. Karena itu kita perlu banget maksudnya untuk memahami siapa kita dan mengapa kita ada di hadapan mereka. Wow, ini mungkin ada beberapa anak-anak Tuhan yang juga mereka juga mau pelayanan, tapi terkendala karena mungkin body shaming, mungkin seperti yang tadi Mira sampaikan bahwa banyak mata-mata itu yang memperhatikan gitu kan. Nah, itu apa sih yang harus mereka lakukan supaya mereka tetap mau pelayanan? Karena banyak anak-anak muda sebenarnya mereka punya kualitas suara yang cukup bagus ya, tapi mereka nggak mau pelayanan karena mereka takut dilihat orang, takut dihakimi orang, takut dijudge sembarang gitu kan. Tapi nanti kita akan jawab pertanyaan ini. Kita akan break sejenak, kita akan balik lagi setelah beberapa pujian berikut ini. Tetap di Spirit.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Spirit, spirit, spirit. Balik lagi di The Inspirator bersama dengan Justin, Erwin, dan narasumber kita hari ini yaitu Mira Prayogo. Tadi kita sempat banyak berbincang dengan Mira ya, bagaimana ternyata seorang WL legendaris yang sudah puluhan tahun melanglang buana ya. Ternyata masih bisa deg-degan, Bo, ya kan? Gara-gara mungkin persiapan. Tapi ada beberapa anak-anak muda di luar sana ya, Mira. Mereka juga ingin pelayanan. Tapi mereka juga takut loh dengan mata-mata yang sepertinya menjudge mereka, menghakimi mereka. Apalagi mereka takut dengan body shaming, mereka yang takut dibully, ya kan? Itu tanggapan Mira sendiri seperti apa? Oke. Kalau tentang ketakutan akan dijudge, kita dilihat begitu banyak mata, sebenarnya kita mesti, ini hal yang paling basic yang seharusnya kita ketahui sebagai kita ini worship leader gitu ya, pelayan Tuhan di bidang ini gitu loh, di bidang pujian dan penyembahan. Jadi kita mesti tahu bahwa siapa kita, seorang worship leader ini siapa, tanggung jawabnya apa, fungsinya apa gitu. Jadi kita mesti ingat betul bahwa seorang worship leader itu bukan seorang performer, Betul. singer, choir. Kita bukan orang yang tampil untuk istilahnya untuk diri kita sendiri gitu loh. Benar. Kita ini adalah utusannya Tuhan gitu. Kita adalah hamba Tuhan gitu. Yang kita membawa pesan tentang Dia gitu loh. Sama seperti kalau di sebuah kerajaan ada messengernya gitu ya. Dia diberikan sebuah kuasa untuk menyampaikan pesan. Itulah saudara dan saya. Itulah Spirit Nurse, itulah Justin dan Erwin. Jadi kita adalah messenger of Christ gitu. Jadi kita diberikan kuasa, power itu untuk kita menyampaikan pesan kepada siapapun kayak gitu. Jadi waktu kita kan bukan siapa-siapa, tapi waktu kita menerima kuasa ini, kita punya tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan pesan ini kayak gitu. Jadi siapapun saudara yang sekarang sedang mendengar bincang-bincang di saat ini, jangan pernah lupa kalau tugas dan tanggung jawab kita itu adalah menceritakan tentang Kristus, kasihnya, pribadinya, perbuatannya, kemudian apapun itu, semua yang berhubungan dengan Kristus dan bukan berhubungan dengan kita. Sekali kita istilahnya gini, kita mau nampilkan diri kita sendiri, maka akan akan rancu begitu ya, rancu. PD itu juga bukan karena kita mau show off gitu loh. Kalau kita mimpin pujian bukan karena kita mau tampil atau kita mau pamer, kita mau show off, bukan. Kalau gitu. mau tampil ikut itu. Band ya. Loh, tapi kan kalau di gereja juga ada bandnya. Band gitu. Gereja. Ada band gereja. Nah, jadi jangan pernah lupa bahwa kita sebagai pemimpin pujian itu tugas dan tanggung jawab kita. Kita self-center gitu, bukan self-center tapi Christ-center. Jadi gitu. tepatnya kita menjadi penyampai pesan Tuhan lewat pujian. Betul, gitu ya. Betul. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian kalau misalnya kita itu satu bondo ya, bekal yang penting yang harus kita miliki. Lalu kita beranjak kepada body shaming gitu. Kalau seandainya itu mengganggu pelayanan kita jangan lupa yang nomor satu ini gitu. Gitu. Sisanya kalau kita ngomong tentang postur tubuh, body shaming itu maksudnya kebanyakan tuh pasti tentang gendut gitu, gendut kayak saya gitu kan ya. Loh, kayak Erwin deh. Paling besar Justin gitu ya. Loh, kita minum air putih aja, ya air mineral aja kita naik ya. Berat badan. Setengah kilo. Kalau saya naik setengah kilo. Kalau makan bakso 5 biji saya 1 kilo naiknya. Belum makan yang lain di sepanjang sisa hari itu gitu. Mari kita jangan membahas makanan ya. Nanti saya jadi lapar gitu ya. Jadi ya gini.
Jangan pernah lupa, saudara dan saya itu biji mata Tuhan, berharga, dan siapapun saudara bentuknya gimana, itu Tuhan yang ciptain kita loh, gitu loh. Betul. Tinggal kitanya yang manage kan kayak gitu loh. Kayak saya gini, saya ini kebanyakan makan. Berarti kalau saya makan bakso 5 itu naik 1 kilo, saya harus makan baksonya 3, misalnya gitu. Ya itu kita sendiri yang manage gitu loh. Tapi memang bawaan badannya emang bawaannya bongsor dan gendut memang gitu. Jadi so it's okay. Ada juga yang kurus, mau makan bakso 100 sekalipun dia nggak apa-apa gitu loh. Makannya banyak gitu ya. Ada teman saya juga, dia bilang lu makannya wah kece, tapi tetap kurus. Enak banget ya. Aku sampai kapan aku bisa makan banyak tapi tetap kurus gitu ya. Berarti tapi enggak itu bawaan. Berarti setelah siaran ini kita harus makan ya. Jangan, harus. Kita minum air putih aja naik. Gitu. Jadi kita jangan lupa spirit nurse, jangan lupa kalau saudara dan saya itu yang bentuk, yang nyiptain itu Tuhan, dan kalian dibentuk dengan sempurna itu. Ganteng, cantik semua di hadapan Tuhan. Sempurna semua di hadapan Tuhan. Tinggal kita manage aja tubuhnya kita. Kalau kita merasa kita nggak pede dengan tubuh yang gendut gitu misalnya gitu ya. Diet kayak gitu. Kalau toh kita diet tapi nggak bisa-bisa. So that's who you are gitu. Jadi maksud Terimalah saya. dirimu apa adanya gitu ya. Iya. Kenapa emangnya gitu loh. Berarti harus link dulu dengan kita punya diri sendiri. Menerima diri sendiri. Tapi sekali lagi saya bilang ya. Kalau kamu menerima diri sendiri bukan berarti terus kamu ya wes lah aku ini gendut gitu terus kamu tetap makan yang banyak misalnya gitu. Enggak juga. Ngerti ya maksudku. Jadi tetap kita melakukan bagian kita gitu ya. Tapi jangan terus feel bad about yourself gitu. Jangan lupa yang pertama tadi bahwa kita adalah messenger of Christ gitu loh. Siapapun kita, kalau kita ditempatkan di sini, kita menyanyi di hadapan orang lain, di hadapan Tuhan, we are messengers of Christ. Kayak gitu. Mau kamu gendut, kurus, besar, kecil, tinggi, dan pendek dan sebagainya, you are messengers of Christ. Gitu. Jadi yang luar biasa dari Mira nih ya, buat saya pribadi gini. Ketika Mira ini perform ya, ketika di atas mimbar gitu ya, melayani gitu ya, dia mulai menjadi seorang benar-benar menjadi seorang worship leader. Yang luar biasa dari Mira ini, dia bisa menyampaikan pesannya itu nyampai ke kita. Seperti itu gimana itu pesan yang bisa nyampai ke kita itu? Contoh ya. Terkadang Mira ini hanya mengeluarkan body language, gerakan-gerakan tubuh kecil, tetapi aura sukacitanya tuh nyampe loh, Yustin. Wow. Nah ini yang luar biasa ya. Body language ya ini ya, oke. Body language ya, berbicara tadi karena berbicara dengan postur tubuh yang besar Mira ya. Itu nggak usah dibahas deh. Terima kasih Erwin. Karena ini banyak ya, banyak. Iya. Kadang-kadang jadi nggak pede seperti itu. Tetapi spirit nurse nih, saya juga kasih semangat nih, memberi semangat. Ternyata itu bukan masalah. Kalau kita lihat ya, ketika ngikutin ibadah gitu ya, ketika Mira sudah mulai di mimbar gitu ya, kadang-kadang hanya mengucapkan kata shalom ya, atau kadang-kadang dengan ini gerakan yang gestur tubuh yang unik gitu ya, itu nyampe ke kita. Nggak kerasa nggak seperti itu ya. Nah ini tentunya ada sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya Mira yang bisa keluar gitu ya. Tentunya ini kasih karunia dari Tuhan Mira ya, berbicara kasih karunia. Dan buat spirit nurse yang luar biasanya dari si Mira nih, seorang worship leader, ternyata ini bukan saya saja Yustin ya yang ngerasain ya. Bahkan ada seorang inspirator juga di luar ya, mungkin sudah banyak yang kenal gitu ya. Dia seorang director di sekolah kepribadian Mira ya. Dia juga mengapresiasi bagaimana ketika Mira perform di hadapan audiens ya, dia memiliki kemampuan public speaking yang luar biasa. Kemudian dia juga memiliki kemampuan mempengaruhi yang luar biasa Mira. Nah ini yang ingin saya tanyakan sama Mira. Mira pernah kerasa nggak sih seperti itu? Atau ada resep-resep apa bisa jadi seperti itu Mira? Ya jujur sebetulnya nggak kerasa kalau sampai sebegitunya gitu ya. Cuman begini, karena kan sebetulnya gini ya, yang kita lakukan ini kan memang terdiri dari bobot terbesar adalah persiapan gitu ya. Yes. Ini belum ngomong tentang masalah body language atau gestures gitu ya. Tapi
awal itu adalah sebuah persiapan. Ini bobot terbesar karena persiapan yang kita lakukan ini bukan persiapan cuman waktu besok minggu aku mau tugas, aku siapin nih di minggu ini. Minggu depan nggak tugas, aku free nggak persiapan. Enggak. Loh, biasanya kalau tugas minggu ya kan persiapannya sebelum ibadahnya beberapa. Oh, tidak. Nah, persiapannya ini bukan cuman kayak gitu, temporary dan cuman sekali-sekali gitu ya. Tapi ini persiapan yang setiap hari, setiap saat dan setiap waktu. Istilahnya apa? Kita mengerjakan hidup gitu loh. Jadi dengan penuh hati sesuai dengan track kebenaran Kristus seperti itu. Jadi betul, konsisten ya, benar. Sehingga itu semua yang kita lakukan di atas mimbar. Nah, tadi kan kita punya basic tadi, bekal tadi ya. Ini yang kita lakukan. Persiapan ini itu akan menambah ini bahwa kita maju di sana, kita tahu kita messengers of Christ gitu loh. Jadi kita mengerjakan hidup sehingga yang kita lakukan waktu kita ngomong di atas mimbar itu semuanya cuma refleksi aja. Reflection of what we are doing in lives gitu loh. Jadi kita karena kita nggak boleh make up stories gitu loh. Kita nggak boleh buat cerita. Kita nggak boleh juga bikin seakan-akan ini. Ya? Kita seakan-akan ini sedang dalam lawatan Tuhan. Kita juga nggak bisa gitu. Karena itu intervensi Roh Kudus secara total gitu loh. Persiapan kita adalah kita mempersiapkan hidup kita untuk melayani Tuhan itu. Atau mungkin Mira pernah ingat nggak ya? Kita pernah dulu kalau mau setiap minggu kita ada fellowship ya Mira ya. Ya dulu betul. Ya. Aku masih ingat pesannya Mira waktu itu. Ingat saya. Aku aja lupa aku pesan apa. Tahun berapa? Kamu lupa, saya ingat gitu ya. Nah, karena yang namanya inspirator ya, dia bisa menjadi inspirator. Ketika Mira katakan seperti ini, ketika kita melayani Tuhan, apalagi kita sebagai seorang worship leader, singer seperti itu ya. Ketika kita di mimbar itu berceritalah. Saya masih ingat kata-kata Mira, bercerita lewat puji-pujian itu ya. Ternyata dengan kita bercerita itu Mira, benar ya Mira ya, itu merefleksikan apa yang kita pujikan, itu kita refleksikan lewat kata-kata, betul ya Mira? Berarti seperti suatu kesaksian gitu ya, bukan? Betul ya, more or less begitu. Jadi tak lanjutkan yang tadi ya. Jadi setelah kita persiapan, kita refleks, itu hanya direfleksikan gitu aja. Dan itu yang nanti akan mempengaruhi semua yang kita lakukan, baik itu di atas mimbar, secara kata-kata, secara ekspresi, secara hati gitu ya. Jadi kalau kita sukacita gitu tuh benar-benar memang lagi sukacita gitu loh. Bukan karena aku lagi mau pelayanan aku harus sukacita, enggak. Tapi emang sukacita itu ada di hati gitu. Sehingga waktu kita ngomong sama orang gitu kan, sukacita itu tersampaikan mereka tangkap gitu. Mereka tangkap gitu loh. Dan mereka merasakan hal yang sama kayak gitu. Jadi makanya kita mesti benar-benar hati-hati mengerjakan hidup. Kalau misalnya kalau kamu bilang, berarti kamu nggak punya masalah ya, nggak pernah sedih, enggak. Pernah sedih sering, pernah jatuh, pernah down, pernah. Semuanya pernah kita alami karena WL juga manusia kan gitu ya. Jadi saya pun juga manusia biasa. Ada struggle, ada tekanan, tapi pilihan kita itu yang menentukan kayak gitu. Pemahaman kita akan hidup yang kita jalani, pemahaman kita akan hidup yang Tuhan beri, pemahaman kita tentang Tuhan yang kita miliki dalam hidup kita itu yang sangat berperan seperti itu. Kalau hidup ini nggak kita kerjakan, kita nggak akan bisa merefleksikan itu semua kepada jemaat yang kita layani. Seperti itu maksud saya. Jadi benar-benar itu harus dipersiapkan. Jadi kalau misalnya sekarang Erwin bilang berceritalah, betul. Emang kalau waktu misalnya nih aku melayani dengan susunan lagu tertentu gitu, dengan tema tertentu seperti itu ya, pasti part of my life di tema lagu itu aku lagi ceritain sama semuanya. Mungkin tidak terlalu melalui kata-kata, kalimat, tapi melalui nyanyiannya gitu loh. Makanya buat worship leader, spiritness yang melayani dalam hal ini, dalam pujian dan penyembahan ini penting sekali untuk kita memahami isi lagu, mengetahui, bahkan yang paling penting adalah mengalaminya. Balik lagi ke persiapan tadi itu ya. Itu semua di sana, semua kuncinya. Basicnya. Balik lagi ke situ. Karena nanti waktu yang diterima Erwin, terima Justin waktu Mira melayani, itu semua cuma ngeresult gitu loh.
result itu semua yang tapi sisanya ya persiapan ini. Semua ini yang kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Setiap saat, setiap kadang Mira ya, saya kalau memang lagi bertugas nih dikasih jadwal nih sama ibu, saya selalu lihat YouTube-nya Mira. Pantes ya, agak Puji agak Tuhan. sedikit. Nah, ketika saya mempelajari apa bagaimana kemampuan kamu mempersuasi seseorang, mempengaruhi seseorang tanpa kamu sadari ya. Ternyata di situ Tuhan kasih talenta ke kamu, Mira. Jadi mungkin buat Spirit Nurse hari ini ya, sedikit bocoran aja. Pelajari dari Mira bagaimana dia mulai bisa mengekspresikan dirinya itu untuk mempengaruhi jemaat tanpa dia sadari. Kecuali ini Mira sadari ya. Ternyata kan Mira Jangan-jangan Mira sendiri tidak menyadari hal itu. Enggak menyadari. Saya tuh cuma tahu gini loh, Win. Jadi kalau misalnya saya tuh jadi jemaat, I wanna have fun. Kalau misalnya kita mau muji Tuhan gitu ya, aku pengen seneng gitu loh. So itu yang aku rasakan gitu loh. Itu yang aku istilahnya apa ya? Aku sampaikan kepada mereka. Kalau misalnya I feel di part tertentu gitu ya, misalnya lagu praise, kita bisa make something yang fun atau apa. Aku ajak aja mereka, kayak misalnya Win, ayo Win, kita yuk Win, kita ke ini yuk, ayo kita main ke Time Zone yuk Win, apa gitu. Jadi apa excitementnya tuh juga mungkin emang benar-benar keluar dari diri kita, makanya dari pokoknya ya, yang betul. Jadi persiapan itu persiapan hidup, ngerti ya maksudku ya. Jadi itu yang nggak bisa di made up memang gitu loh. Semua respon hati yang kamu pilih sementara waktu kamu menghadapi hidup ini, itu yang kita nggak bisa bohong gitu loh. Jadi kita nggak perlu berpura-pura manis ya ketika menjadi speaker ya. Nah, kalau Erwin nggak boleh pura-pura. Cantik dia langsung. Aku punya pengalaman ya. Aku punya pengalaman satu. Gimana? Aku teringat satu kali itu, waktu itu ada seminar kan di gereja dan memang cukup melelahkan waktu itu. Nah, kan kita juga pakai make up kan kalau kita seminar, gitu kan ya. Kita make up gitu ya. Setelah nyanyi, kemudian saya turun, saya ketemu salah satu jemaat yang juga teman saya gitu kan. Terus dia tuh bilang gini, kamu kok ketok kesel sih? Nggak bisa dibohongin loh. Kamu nggak bisa bersembunyi dari make up sekalipun itu loh, nggak bisa ternyata. Gitu loh, karena itu semua ada rasa gitu. Makanya saya bilang kalau kita ini sebenarnya tugasnya menurut saya ya jauh lebih berat daripada cuman sekedar performer. Karena seorang performer, mereka akan, misalnya kita nyanyi kan, mereka nyanyi paling bagus yang mereka bisa kasih, ya kan? Tapi mereka cuma sampai di telinga, gitu loh. Tapi kalau kita ini melayani, kan pasti semua familiar ya dengan yang istilah ini, impartasi gitu kan ya. Nah, itu yang sedang kita kerjakan. Tuhan sedang bekerja melalui kita, itu maksud saya. Jadi pastikan bahwa kita fresh spiritually, kita juga fresh secara fisik gitu. Nah, karena itu nggak bisa disembunyikan dan kita nggak bisa made up things, buat sesuatu gitu, nggak bisa. Seolah-olah aku senang bersandiwara, betul. Jadi yang kita sedang lakukan itu bukan panggung sandiwara, bukan. Jangan bersandiwara gitu. Betul. Satu hal yang menarik dari tadi yang Justin tangkap dari pembicaraan kita dengan Mira ya, Erwin ya. Bagaimana dia bisa memaintain persiapan itu. Nah, itu yang kita perlu pelajari, dan Spiritness juga mungkin ingin tahu gimana sih seorang Mira ini bisa memaintain persiapan sampai saat ini. Apakah terus latihan vokal, apakah jam doanya yang terus ditambah, atau baca firman-Nya, atau ibadahnya mungkin ya. Nah, kita akan jawab pertanyaan ini ya. Nanti jawab pertanyaan ini oleh Mira setelah beberapa pujian berikut ini. Tetap di Spirit. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat
Spirit, Spirit, Spirit. The Inspirator bersama dengan Justin, Erwin, dan juga narasumber kita yaitu Mira Prayogo. Yes. Nah, Spiritness semuanya, kita berharap kalian semuanya bisa mendengarkan siaran kita pada hari ini. Kenapa? Karena dari seorang Mira kalian bisa belajar banyak hal. Terutama para WL-WL ya, ataupun singer-singer, ataupun kalian pelayan-pelayan yang barusan mau melayani Tuhan, entah itu mungkin bagian musik, pujian, dan lain sebagainya. Nah, ini dia tips-tips buat kalian semuanya. Tadi tuh Justin sempat tanya, bagaimana sih seorang Mira ini bisa memaintain persiapan itu? Berpuluh-puluh tahun kan, nggak ada dari awal yang deg-degan, katanya Mira harus persiapan supaya nggak terlalu deg-degan. Nah, sampai sekarang pun ternyata Mira berkata, aku juga kadang masih deg-degan loh, ya masih gugup gitu. Nah, bagaimana bisa memaintain persiapan ini? Apakah latihan vokal terus, baca firman yang kuat, atau jam doanya seperti apa? Silakan Mira. Kalau mempertahankannya itu memang harus ada ketekunannya, ada tekadnya, ada kemauannya. Kalau kita nggak ada kemauannya, waktu kita fail untuk mengerjakan misalnya doa, baca firman, atau teknis ya, mendengar lagu, itu kan penting banget. Itu kan juga termasuk persiapan-persiapan kita gitu. Jadi untuk memperkaya perbendaharaan lagu di dalam istilahnya hidup kita ini gitu ya, baik itu lagu rohani, lagu apapun gitu, karena itu sebenarnya memperkaya cara kita menambah cara, jadi memperkaya perbendaharaan kita untuk how to sing, kalau nyanyi lagu ini gimana sih caranya gitu, itu kan memperkaya perbendaharaan kita secara teknis. Jadi itu ya harus dikerjakan terus gitu loh. Jadi harus punya niat, harus punya ketekunan, harus punya kemauan gitu. Jadi tetap baca firman itu sudah pasti. Doa itu juga pasti. Yang sebetulnya yang dari dulu saya membiasakan diri saya itu sejak saya tuh pernah ya satu kali merasa jenuh gitu ya. Kemudian waktu saya merasa jenuh, saya tuh pernah ya waktu mimpin pujian kan dulu kalau misalnya, jadi kalau di Bethany itu kita punya 6 kali ibadah. Wow. Ya kan? Di ibadah yang terakhir itu surprisingly karena mungkin saya lelahnya dan don't know what to do, saya itu waktu saya melek gitu ya kan terakhir mulai itu 7:30. Setengah 8 mungkin malam tahu ya. 7:30 malam itu kan terakhir mulai. Kalau nggak salah saya itu selesai itu sekitar 8 kurang 10 atau 8 kurang 5. So aku cuma mimpin 20-25 menit gitu. Karena nggak tahu apa yang harus dilakukan dan kayak feels capek dan jenuh gitu. Karena kan itu yang kita lakukan tuh kan kayak repeating kan. Begitu terus gitu kan. Dengan susunan lagu yang sama kayak gitu. Nah so waktu itu kok ya Tuhan tuh ya baik ya. Dia tuh nunjukin saya, tiba-tiba saya tuh pokoknya lihat ada kayak sebuah poster gitu ya, tulisannya gini, remember why you started gitu. Wow. Sampai tak pasang di Instagram saya, itu kayak my turning point gitu, bahwa sebetulnya setiap kali kita sekalipun kita ini melakukan hal yang sama, sebenarnya bobotnya ini berbeda-beda gitu loh. Gitu loh. Pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan itu selalu baru kayak gitu. Jadi setelah itu, nah ini yang saya lakukan. Saya membiasakan diri untuk ngomong-ngomong sama Tuhan even gak lagi doa. Maksudnya doa tuh yang berdoa gitu toh. Nah ngomong-ngomong sama Tuhan sekalipun gak lagi doa. Jadi misalnya lagi kemana gitu, ya Tuhan gimana ya Tuhan. Ini loh, artinya tuh kayak keep chatting to God gitu loh. Ngomong-ngomong, misalnya nih ya. Contoh yang simpel gitu ya. Masuk mall gitu ya, Tuhan aku nih mau parkir Tuhan, mungkin nanti ada tempat parkir yang mungkin Tuhan sediakan ya. Ini bukan bermaksud memperlakukan Tuhan sebagai tukang parkir ya, tapi itu aku tuh kayak membiasakan diri untuk Tuhan aku nih mau parkir Tuhan anu ya apa gitu ya. Jadi keep chatting to God. Nah itu yang memang tak biasakan sampai hari ini pun itu masih tak lakukan gitu loh. Jadi sejak aku titik balik itu yang maksudnya more than cuman doa, baca firman dan sebagainya. Aku mau stay connected to God gitu loh. Aku kepengen ngomong ini. Karena aku percaya waktu kita berbicara sama Tuhan juga berbicara balik sama kita. Mungkin aku gak bisa dengar audible gitu ya. Tapi dia menunjukkan dengan begitu berbagai macam cara. Kayak gitu. Jadi semua itu harus punya kemauan, ketekunan dan niat.
niat untuk melakukannya. Jadi itu semua harus dilakukan. Jadi Memperkaya. dari hal-hal terkecil pun Mira nih curhat sama Tuhan, tepatnya gitu ya. ngobrol Iya. terus, hal Cari kecil parkir aja parkir. curhat. Ya. Iya betul gitu. Jadi cuman yang belum dikabulkan tuh yang ini loh. Kalau makan bakso tuh masih tetap naik sekilo. Berarti setelah siaran ini kita sama-sama makan bakso ya. Oh tetap. Jadi tetap mempertahankan itu gitu loh. Jadi seolah-olah itu kita tuh Yes. kayak ngobrol sama seseorang terus gitu loh. Mungkin nggak Kayak ngomong kita sendiri ya. stay tune terus di Radio Spirit gitu ya. Jadi kita stay tune terus sama Tuhan. Betul. Jadi mungkin nggak ngomong secara omong gitu kan, dipikir kita orang gila juga ya kalau kita ada di kerjaan gitu Iya, kan ya. iya, betul, Tapi betul. itu tadi jadi berusaha untuk ngomong gitu loh. Kayak misalnya tempo hari katakanlah, jujur ya, kayak tempo hari kan waktu COVID itu kan aku juga got infected juga kan, sempat aku kena COVID juga kan. Itu juga waktu aku duduk itu dalam hatiku, Tuhan aku ini bisa melalui ndak ya gitu loh. Jadi stay in touch gitulah sama Tuhan. Jadi jangan terputus, jangan cuman kayak misalnya oh ini waktunya berdoa berarti waktunya ngomong, oh sudah nggak waktunya berdoa berarti waktunya nggak ngomong sama Tuhan, enggak. Nah itu yang aku biasakan dari titik itu, dari titik aku jenuh itu, kemudian itu semua berubah sampai ke hari ini. Itu yang Tapi memang ada nggak sih momen-momennya waktu pelayanan Mira itu punya, kan tadi sempat disampaikan ya, aku juga pernah capek gitu loh. Tapi ada nggak sih momen-momen yang sempat down, mungkin lagi berduka, lagi nggak sehat, lagi sakit, tapi terpaksa harus melayani Tuhan. Itu kan biasanya kadang ada orang-orang yang akhirnya dalam tanda kutip seperti yang Mira bilang, akhirnya emosinya dibawa. Jadi waktu pimpin pujian bisa nangis sejadi-jadinya. Jemaat bingung. Jemaat bingung. Ini sebenarnya yang beban berat. Oh iya. Nah itu tadi nggak boleh. Makanya aku bilang dari tadi, responnya kita akan apa yang kita hadapi itu mesti kita harus pilih yang benar gitu loh. Karena kita dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, kita ini masih dilibatkan dalam ladang Tuhan ini, sebuah kehormatan ya buat kita. Jangan sampai perasaan pribadi ini masuk di dalamnya. Karena kita nggak lagi, kita nggak lagi cerita tentang kita, Justin, Erwin. Kita lagi cerita tentang Tuhan. Dia pribadinya, kasih, kuasa itu udah semua yang kita pahami dari Firman, gitu ya. Tentunya kita mengenal Tuhan ya lewat Firman. Kita tahu Dia ya lewat Firman, gitu ya. Lewat kehidupan kita sehari-hari yang saya percaya, saya juga nggak mau sampai spirit nurse juga kita semua ini juga nggak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Jadi istilahnya harus tetap sekalipun kita sakit. Saya ingat waktu itu saya pernah sakit yang mata ikan itu kan, aduh tuh sakit banget memang. Saya sampai waktu itu pelayanan tuh KKR tuh saya nggak pakai sepatu. So saya jadi setelah perban, karena kan habis dioperasi itu kan dia buka banget. Setelah perban saya kasih kaos kaki, ada mungkin 3 atau 5 kaos kaki. Karena itu sakit sekali untuk ditapakkan gitu loh. Wow. Jadi sampai tebel. 5 kaos kaki iya, ya, sampai tebel gitu loh. Karena karena saya nggak pakai kaos kaki. Yang kiri saya cuma pakai kaos kaki satu. Yang kanan itu waktu itu, kalau nggak saya ingat. Kemudian badan saya agak tumpukan ke stand mic gitu. Jadi ya tetap semangat karena saya tahu bahwa maksudnya ya memang ini harus dilalui gitu loh. Tapi sakit banget saya cuman, kan itu. Sakit. Wow. Sakit. Itu aja saya minum. Saya minum painkiller juga. Oh, tapi nggak berharap untuk minta ganti ya. Kalau Erwin itu pokoknya dia sakit sedikit jarinya aja, ya kan tiba-tiba. Ini saya serius mendengarin dia bisa belok. Ini Erwin kukunya sedikit sakit dia minta ganti udah. Ini ya beginilah Mira. Kita ketika serius dia bisa belok jerawatan sendiri. minta ganti. Enggak lah, jadi apapun kondisinya bagaimanapun harus tetap kita bisa ready ya Mira ya. Iya. Tapi memang nggak ada kepikiran itu untuk ganti sebenarnya waktu itu Mira. Enggak ada. Jadi sebisa mungkin kalau aku bisa aku tetap ini gitu. Tapi nggak ada ketakutan mungkin aku di tengah-tengah nanti aku bisa tumbang atau gimana? Enggak. Saya cuman bilang begini. Pokoknya kalau misalnya karena gini kan, mata ikan ini kan karena waktu itu orang tuh bilang itu kan karena dia kan virus gitu loh. Jadi dia bisa tumbuh lagi. Waktu itu enggak sembuh-sembuh waktu saya dioperasi, kemudian
kan sempat itu ada tumbuh lagi kan begitu kan. Saya cuman bilang ya di situ saya juga ngalamin mujizat. Saya cuman bilang gini sama Tuhan waktu tumbuh lagi itu. Tuhan, aku ini kan hamba-Mu. Aku ini maksudnya pelayan Tuhan. Aku ini kan milik-Mu. Kalau seandainya memang Kamu izinkan ini terjadi, berarti Kamu akan kasih aku kekuatan untuk berdiri, karena kan Tuhan tahu, Tuhan taruh aku di sini untuk melayani sebagai worship leader. Gitu loh. Jadi misalnya aku mbok sembuhno ya kamsia, lek enggak pun ya wis tak anu. Tapi tuh tak kerjano, tapi Tuhan kasih aku kekuatan ya. Aku cuman bilang gitu. Gitu loh. Itu setelah yang kedua itu kan dia tumbuh lagi tuh. Udah lama tuh waktu doa puasa toh, terus kan waktu selesai doa puasa seperti biasa saya tuh sukanya duduk doprok di belakangnya drum. Pokoknya saya tuh suka duduk di situ. Ini bahasa apa? Duduk doprok. Doprok. Medoknya Surabaya itu doprok apa? Duduk bersila gitu ya. Duduk santai gitu loh. Ngerti ya maksudku ya, kayak orang-orang di angkringan gitu ya, nyender silo gitu loh, sila gitu. Jadi waktu aku lihat, loh itu tuh mata ikannya bisa protol semua loh. Wow. Serius, aku tuh bener-bener ngalamin sendiri. Jadi yang awalnya dari 7 dioperasi, terus kan aku pakai itu apa kaos kaki itu. Kemudian setelah sekian lama kan nutup, terus kan sakit lagi. Tak bawa ke dokter, tumbuh, kamu tahu jadi berapa? 23 titik. Wow. Dari 7 dia tuh jadi 23. Sungguhan Justin, gimana kamu gak hopeless ta? Ngerti ya? Rasanya tuh, aduh kok lagi ya gitu loh. Ada perasaan itu gitu loh. Tapi ya itu tadi, terus aku bilang sama Tuhan seperti itu, wis pokoknya gini wis Tuhan. Karena gini, aku diminta operasi plastik. Karena dia mau narik tumit itu kulit di tumit mau ditarik ke atas. Karena dia begini loh. Jadi dia kayak bisa bengkok ya kakinya berarti. Jadi kakinya begini. Iya, selama beberapa bulan sampai dia recover, sampai jaringannya tumbuh lagi. Nah jujur aku nggak berani gitu loh. Akhirnya aku bilang begitu sama Tuhan gitu loh. Kok ya Tuhan tuh bermurah hati, ya Tuhan berkehendak juga ya kan. Kalau kita mengalami dinyatakan langsung betul. Ya. Itu rontok-rontok semua. Loh, langsung iya, perfect sembuh. Jadi iya sampai sekarang nggak ada yang kayak operasi plastik itu, enggak. Jadi kayak protol itu kayak dia tuh kayak dekok masuk gitu. Jadi kayak di masa apa lagi dekok ini ya? Apa ya? Kayak bolong-bolong. Coba Erwin bisa menerjemahkan mungkin ya. Sendiri dari tadi masih cari artinya. Jadi dia kayak bolong-bolong karena kan kalau mata ikan tuh kan katanya tuh dia ada akarnya gitu kan. Jadi tercabut akar-akarnya ini berarti ya? Iya, sepertinya begitu. Pokoknya dia tuh kayak bolong gitu. Jadi selesai dia merotol gitu ya, lepas semua itu. Aku lihat kakiku tuh kayak ada cekung-cekungnya gitu. Iya. Tapi kecil-kecil. Kayak orang jerawat, bekas jerawat bisa masuk gitu ya. Tapi masuk agak dalam ya, kecil-kecil gitu. Wow. Jadi tuh aku terima kasih wes kamsia sama Tuhan. Udah. Gitu. Itu luar biasa banget ya. Mungkin ada spirit di luar yang juga pelayan-pelayan Tuhan. Juga kalian merasa bahwa kadang mungkin seperti Erwin ya, kukunya sedikit sakit aja dia udah gak mau pelayanan. Erwin lagi. Kita ganti ya kan. Bayangkan seorang Mira. Seorang Mira. Ya ini ya. Padahal saya ini mau ngasih statement yang bagus buat Mira. Selain worship leader. Apa statement apa? Worship leader berarti Mira ini dipersiapkan menjadi seorang pengkhotbah. Oh, puji Tuhan. Wow, luar biasa. Tapi bener ya, puji jangan Tuhan. Seperti Erwin ya, spiritnya. Erwin lagi. Jadi kalau kalian mungkin saat ini punya pergumulan, lagi struggle gitu ya, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah kamu sendiri, atau mungkin kalian sendiri yang insecure dengan dirimu gitu kan. Terus kalian nggak mau pelayanan hanya karena seperti itu. Cobalah lihat seorang Mira ya kan, yang dengan kesakitan seperti itu pun dia tetap mau melayani. Dia bersandar kepada Tuhan karena Mira selalu percaya kekuatan datang daripada Tuhan. Amin. Karena itu mesti memahami. Makanya saya bilang, pokoknya pengenalan kita akan Tuhan tuh mesti kuat gitu loh maksudnya. Jadi kita mesti, dan itu harus dipertahankan seperti yang tadi Justin bilang. Jadi harus dipertahankan. Jadi dia harus maksudnya baca firman. Kadang-kadang pernah nggak mengalami males untuk baca firman? Pernah. Mira pernah. Erwin
dengerin lagi. Tapi ya itu tadi, effortnya apa? Nah kan jadi saya menemukan effort ini waktu saya males baca firman ya. Di handphone ini misalnya ada juga gini, ya kesempatan Mira males baca firman. Loh, pernah dong. Ya itu tadi saya bilang WL juga. Lu ya kan, kita mau akui nggak akui pasti ada rasa males, gitu loh. Aduh males aku hari ini, aku pengen tidur lebih panjang misalnya. Nah di yang saya lakukan apa? Saya kasih di handphone saya jadi kayak notif gitu, bahwa aku harus baca gitu loh. Jadi ya udah mau nggak mau dia akan muncul dan aku baca. Finally juga baca juga kayak gitu. Maupun terpaksa misalnya ya saat lagi, itu sepertinya ya. Iya, tapi kan tetap makan kan betul, kita. Kita tetap makan. Jadi itu through aplikasi gitu. Lewat aplikasi. Jadi itu di-push kita untuk ternyata harus tetap baca. Makan firman harus tetap setiap hari. Nggak boleh gitu loh. Kalau enggak kita hilang loh, kita lupa siapa kita. Boro-boro kita mau ngomong tentang pelayanan sebagai pemimpin pujian. Untuk menghadapi hidup aja kita nggak punya kekuatan, sudah pasti. Gitu loh. Untuk menghadapi seperti ini, masa-masa yang seperti ini, gimana kita bisa punya kekuatan dan pemahaman gitu loh. Bahwa memang kan kita tahu bahwa semuanya akan semakin bertambah susah memang gitu loh. Jadi kita mesti punya iman yang kuat, yang teguh. Nanti kalau memang Tuhan waktunya datang, then we are so ready gitu loh untuk menyambut dia. Luar biasa ya. Itu. Kalau kita belajar dari seorang Mira, jangan belajar dari Erwin ya, Spirit. Ya belajarlah dari seorang Mira. Kasihan dong. Bagaimana Erwin Justin ini harus bertobat. Justin harus bertobat, nggak boleh bully-bully Erwin. Kalau memang siaran sama Erwin itu enak ya. Kamu tahu Mira, kenapa kita kesempatankan seperti ini? Penderitaanmu aku tahu. Nah, pilihan responnya itu ya toh. Nah, itu nanti akan reflected waktu kita melayani. Benar. Ini justru sengaja supaya Erwin itu bisa diberkati. Responnya dia harus benar dulu supaya dia diberkati. Tenang Mira. Nanti injury time, kita nggak break ini. Kita nggak break ini. Kita break dulu sebentar ya, Spirit. Kita akan balik lagi setelah beberapa pujian berikut ini. Tetapi Spirit. Segalanya
Spirit, Spirit, Spirit. Balik lagi Spiritness di program kalian yang tunggu-tunggu selalu, The Inspirator ya. Kalau kali ini Justin tuh bersama dengan Erwin tuh seneng banget ya. Jadi kayak ada kawan yang bisa untuk diceramain. Ini responmu sudah benar ini, Win. Benar-benar. Responnya benar. Responnya bener, di mute. Kita doakan supaya Justin bertobat ya. Ada Mira juga bersama dengan kita pada hari ini dan tadi kita banyak berbincang bagaimana Mira punya persiapan, bagaimana memaintain persiapan itu, terus bagaimana juga dia hidup just be yourself ya kan, di hadapan Tuhan, komunikasi terus dengan Tuhan. Nah, kita juga tahu ya kalau seorang Mira ini punya YouTube channel Mira Prayogo ya kan, lumayan loh, 5.000-an loh subscribernya ya. Saya salah satunya loh di situ. Puji Tuhan. Tidak hanya YouTube ya. Tinggal tunggu Erwin. Oh sudah dia juga kan. Sudah ya. Terus punya Instagram juga. Kalau Instagramnya followernya lebih banyak loh. 11.000-an, wow. Waduh, ini lumayan loh ya. YouTube segitu, Instagram segitu, ini bisa dapat penghasilan bulanan sudah. Waduh. Pertanyaan saya gampang Mira. Kalau Justin udah berapa gitu follower? Sorry, saya private. Nah, ini Mira ini apa rencana ganti profesi atau bagaimana ya? Kok rasanya profesi sekarang apa? lebih sering di YouTube kan, lebih sering di live Instagram, worship juga bersama-sama di sana gitu ya. Jadi nggak ada ganti profesi, gimana kan yang saya profesi saya tetap, saya istri, saya ibu rumah tangga. Itu tetap nggak berubah, nggak ada profesi lain. Saya istri, saya ibu rumah tangga, tapi saya ini melayani Tuhan di bidang pujian penyembahan. Itu panggilan saya emang dari dulu. Saya rindu sekali bahwa saya bisa menolong orang-orang untuk stay attached to tetap connected to God gitu loh. Saya jadi rindu lewat mereka juga pujian penyembahan lewat ini ya. Dan saya juga rindu, maksudnya lewat pelayanan yang saya kerjakan, terutama mungkin waktu pandemi ini ya, karena saya kalau lihat hari ini, kalau saya tarik mundur bentar, saya lihat intip sedikit di awal pandemi itu, Tuhan mempercayakan pelayanan yang baru ini kepada saya begitu, yaitu lewat online ini, lewat YouTube. Ada sebuah pelayanan baru, start dari saya cover lagu, ada sebuah pelayanan baru yang kami beri nama Worship Together, seperti itu. Jadi dari lewat pelayanan ini, tujuan, visi, goal saya adalah kami semua adalah sehati ini untuk menolong orang-orang untuk tetap mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena kan memang mungkin dulu kan di awal-awal kalau kita recall lagi, kita ingat lagi, sempat nggak bisa ke gereja sama sekali. Benar, beberapa gereja tutup gitu. Dan begitu banyak orang yang chat saya gitu ya, DM saya dan bilang, kapan buka, kami rindu, kapan buka, kami rindu, kayak gitu-gitu. Jadi kapan gereja dibuka ya, aduh kita rindu, kita apa gitu. Ada yang kemudian sakit juga chat dan sebagainya. Dari semuanya itu kemudian pelayanan yang baru yang Tuhan percayakan kepada saya ini pun terbentuk. Dan saya sangat bersyukur sekali bahwa melalui pelayanan ini saya bisa tetap melayani jiwa-jiwa seperti itu. Bahkan waktu masa-masa COVID yang lalu gitu ya, ada juga orang-orang yang COVID juga istilahnya kasih prayer request juga dan mereka didoakan. Ada yang kemudian DM saya, mereka sudah disembuhkan. Aduh, itu such joy gitu. Jadi itu benar-benar sebuah sukacita tersendiri untuk kita mengetahui bahwa yang kita lakukan ini istilahnya bagi mereka itu sangat memberi dampak yang baik gitu loh. Mereka ini bisa untuk Tuhan stay. Ya. Benar, semuanya memang untuk Tuhan. Jadi ini yang saya memang lately sedang kerjakan dalam pelayanan saya. Soalnya banyak di luar sana ya, Mira, mereka juga anak muda yang terdampak dengan ditutupnya gereja atau beberapa pelayanan yang sudah mulai online dan lain sebagainya. Mereka juga udah nggak bisa melayani lagi gitu loh. Nah, ada satu kesempatan yang mungkin juga mereka bisa gunakan, sama seperti yang mungkin Mira bisa contohkan atau sarankan kepada mereka semua, bahwa online it's a good
salah satu cara yang baik juga untuk Mm-mm. bisa memberitakan kabar gembira, untuk bisa Mm-mm. memberikan mereka Mm-mm. sukacita, ya kan, lewat Mm-mm. pujian penyembahan. Tapi ngomong-ngomong ini berarti sebentar lagi ada single baru nih keluar ya. sedang lagi mau dikerjakan. OTW. Sedang lagi mau dikerjakan. Kita juga rindu loh kalau Mira bisa mimpin pujian. Waduh, coba deh kita mau dengar pujiannya bener ya Erwin ya. Erwin juga enggak? Kangen dong. Coba dong suara nyanyiin Mira. kita juga dong. Mungkin Karena kan Spiriters juga di luar sana mau denger live ini. Ini soalnya belum keluar gitu ya. Yang ini belum keluar, jadi masih disimpan gitu ya. Ntar kalau udah waktunya keluar nanti aku diajak lagi ya bincang-bincang ya. Terus, Iya. hai, aku Iya. mau ngeluarin album baru, Iya, apa single baru gitu. Gitu. Jadi emang yang sebetulnya yang kita lakukan ini malah kalau misalnya kita di YouTube, di Instagram, through social media gitu ya. Sebenarnya ini adalah sebuah, aku bilang apa ya, dunia baru gitu ya bagi kita yang melayani ya. Dan justru sebetulnya ini spreading all over the world gitu loh. Jadi ini bisa benar-benar ke seluruh dunia hanya dengan sosial media, hanya dengan YouTube kah, Instagram gitu. TikTok Gitu. ya kan sekarang juga ada TikTok. Even yang kita bincang-bincang ini pun juga bisa kan didengar dari mana-mana, kecuali mungkin dari Amerika ya. Bule-bule nggak ngerti omongannya kita. Apalagi yang tadi bahasanya dopro gitu nggak ngerti pasti. Itu masih nggak ngerti. Deko. Kayak gitu-gitu. Tapi apa ya, saya cuman bisa sarankan kepada setiap kita itu jangan pernah berhenti melayani. Even cuman kamu tanya orang, misalnya gini, how are you gitu, kamu sedang mau melayani dia loh. Gitu ya. Benar, kamu apa kabar gitu. Jadi jangan pernah lupa bahwa kadang-kadang Tuhan taruh nama-nama tertentu dalam hati kita gitu, jangan diabaikan gitu loh. Kita malah mesti responi gitu loh. Jangan diabaikan karena seringkali kita cuman sekedar inget aja BE kangen gitu loh. Misalnya gitu. Bisa kan? Tapi itu Tuhan lagi ngomong sama kita. Bisa jadi begitu gitu loh. Karena kan kalau saya pribadi saya nggak pernah dengar Tuhan ngomong audible yang Mira gitu, nggak pernah bla bla bla, nggak pernah. Tapi Tuhan sering ngomong di hati saya. Tuhan sering bicara lewat keadaan di sekeliling saya. Tuhan sering bicara lewat banyak orang dalam hidup saya. Itu Tuhan lagi bicara sama kita. Jadi jangan pernah abaikan hal-hal yang simple dalam hidup kita untuk kita kerjakan gitu loh. Misalnya tiba-tiba, oh ini ya aku mau doakan ini gitu. Ya doakan aja gitu. Kapan hari ada temenku mamanya lagi sakit apa gitu. Saya telepon dia, aku boleh ngomong sama mamamu? Aku kepengen doakan dia. Jangan tahan itu gitu loh. Kalau misalnya dulu kita repot dengan pekerjaan pelayanan di gereja. Sekarang kan pasti lebih senggang dan lebih kosong. Kalau ke gereja apalagi kalau seminggu 6 kali ya. Jauh lebih kosong kan gitu loh. Nah jangan abaikan, jangan berhenti melayani. Kalau kita diberikan talenta, kemampuan untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan. Saya percaya semua punya kemampuan gitu ya. Ya apa yang bisa kamu lakukan gitu loh. Gak apa-apa, lakukan aja dengan sungguh-sungguh karena yang kita lakukan ini cuman anugerah aja kok, kasih karunia aja betul. Gitu loh. Kalau kita dipakai dan sampai hari ini yang aku sadari, sampai hari ini saya masih dilibatkan Tuhan sendiri untuk dalam pekerjaan pelayanan di ladangnya Tuhan. Justin dan Erwin pun begitu. Juga semua spirit nurse. Saya percaya kita semua masih menerima kesempatan itu. Jadi jangan pernah berhenti untuk menyembah, untuk melayani Tuhan, untuk keep chatting to God gitu loh. Tetap ngobrol-ngobrol sama Tuhan dalam segala yang kita lakukan. Kadang dalam kelemahan kita pun gitu. Jadi jangan bilang gak bisa, aku gak bisa. Ini susah gitu loh. Tapi kalau kita dengan kekuatan Tuhan, kita pasti bisa melakukannya. Ada juga beberapa orang yang Justin juga kenal ya, Mira. Mereka tuh kadang mungkin sebelumnya mereka adalah pelayanan, adalah worship leader. Mereka sebelumnya mungkin singer ya kan. Hingga suatu saat pandemi ini terjadi, mau nggak mau ada beberapa gereja yang online. Dan mungkin dalam tanda kutip mereka sudah tidak lagi bisa pelayanan seperti sebelumnya. Mungkin worship leader dan singer. Tetapi mereka mungkin ditawari untuk hal-hal yang lain, pelayanan doa syafaat mungkin, pelayanan sekolah minggu mungkin. Tapi karena merasa bahwa, oh no, aku cuma bisa di worship leader, aku cuma bisa di singer, akhirnya dia nggak ngambil pelayanan itu. Padahal itu ada momentum juga sebenarnya untuk
Tuhan tetap Loh, mau pakai mereka pelayanan gitu ya. jangan lupa loh, di semua yang kita lakukan dalam aspek pelayanan kita, nggak tahu itu doa syafaat kah, entah itu kamu mau persiapan khotbah kah, atau mau apapun, ada nggak kita muji nyembah Tuhan? Yes. Ada dong, gitu Selalu loh. ya. Itu selalu, karena yang kita lakukan ini kan emang, kan Firman bilang, kita itu dibuat, diciptakan untuk kemuliaannya Tuhan gitu loh. So ini yang kita lakukan. For His glory, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kita ini kita miliknya gitu, kita memuji menyembah Dia, kita worship Him, hanya dekat Allah saja aku tenang dan sebagai hal-hal yang kita pahami tentang memuji dan menyembah ini kita lakukan dalam semuanya gitu loh, nggak cuman waktu kita jadi WL aja kita nyanyi, enggak loh, semuanya, waktu kita lagi mau doa syafaat, lalu waktu kita istilahnya mau siapin khotbah, pasti kan kamu nyanyi, kamu nyembah, itu selalu loh, nggak ada. Jadi tidak ada ladang pelayanan yang nggak ada memuji dan menyembah. Aku percaya semuanya pun juga, karena apa? Misalnya kita mau nyiapin khotbah juga, misalnya gitu ya, pasti dalam persiapanmu pasti kan kita juga worship, kita juga muji, kita nyembah gitu loh. Karena memang ya itu yang kita lakukan. Itu seperti kekuatan kita ya. Iya, itu I guess mungkin itu kayak kuncinya gitu ya, secret roomnya kita gitu loh dengan Tuhan. Ini Gitu. dia pujian penyembahan yang kita tunggu-tunggu dari seorang Gria Prayogo. Silakan. Ayo, kita muji menyembah Tuhan. Saya teringat sebuah lagu yang lama yang, oke kita nyanyi aja deh. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Oh Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Wow. Kalau Ini tuh diteruskan, Win, kita bisa langsung pujian penyembahan bahasa roh, tidak susah-susah aja gitu. Iya. Ini tuh mesti jadi kerinduan kita semua, karena sebenarnya ini adalah personal personal desire kita sama Tuhan, bahwa kita mau jadi penyembah-penyembah gitu loh. Jadi lagu ini tuh sebetulnya jadi basic di atas segala pujian yang sebetulnya ya isinya ya. Jadi basic dari atas semua yang kita lakukan, bahwa kita dari diri kita sendiri itu sudah harus keluar kerinduan ini gitu loh, bahwa kita mau nyembah Dia. Seperti Firman pun kan juga mengatakan bahwa Dia mencari penyembah-penyembah yang seperti ini, yang menyembah
dalam roh dan kebenaran. Hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging, gitu ya. Hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam kebenaran kita sendiri, tapi kebenaran Kristus, gitu. Jadi ini yang harus kita pegang. Yang ini yang saya bilang di awal tadi, mengerjakan hidup. Bahwa kita juga meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidup kita bukan dengan daging, tapi dengan roh. Bagaimana Tuhan itu mau kita meresponi sesuatu hal. Juga kita mengerjakan yang benar di mata Tuhan, bukan menurut kita. Karena kita punya kebenarannya kita sendiri gitu. Tapi Tuhan punya kebenarannya Dia yang harus kita kerjakan. Ini yang kita sebut namanya worship gitu loh. Makanya saya bilang dari awal, hidup yang kita kerjakan. Wow. Jadi itu related kayak gitu. Ini dia seorang Rira Prayogo. Aduh. Benar-benar orang-orang yang orang-orang di luar sana ya mungkin ya, mereka akan selalu merasa bahwa wow, pantes ya seorang Mira itu bisa menjadi seperti yang mereka fans saat ini gitu ya. Aduh, mencerminkan Tuhan. Kristus banget di dalam kehidupan seorang Mira. Puji Tuhan. Ya, Puji saya mau Tuhan. bilang jangan seperti Erwin, saya takut nanti didoakan lagi. Loh, yang penting itu responnya benar, Win. Yang penting responnya benar. Gitu. Nah, kita kan break sebentar. Break. Kita break sejenak. Kita akan balik Oke, lagi see setelah you. beberapa pujian berikut ini. Tetap di Spirit. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
spirit, spirit. Tidak terasa spiritness ya, kita ternyata waktunya, durasinya jadi panjang banget ya kan. Kalau Mira, kita sudah terhanyut ya Erwin ya, dalam hadirat Tuhan. Dalam hadiratmu. Mira memang membuat kita terhanyut dalam hadirat Tuhan. Gitu. Benar, apalagi dengan Jangan suara aku. emasnya ya. Jangan aku, Tuhan, jangan Nah. aku. Aku cuman messenger. Yes. Aku cuman Messenger. Ingat pembawa Justin pesan kata-katanya, aja. Kita hanya messenger itu. Iya. Yes, Saat kita Kita hanya cuman kita, pembawa kita, pesan. ya. suara emasnya membawa kita hanyut ya dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Kalau untuk Mira Si sendiri, Tuhan. kita ngomong tentang masa depan nih ya, 5-10 tahun ke depan, kira-kira Mira ini punya harapan apa sih yang akan bisa dicapai, yang mau dicapai ke depannya? Oke. 5-10 tahun ke depan. Sebenarnya harapanku itu sebenarnya sampai seumur hidup gitu ya. Harapan saya sih sebetulnya nggak banyak sih, cuman karena ini panggilan saya. Sebenarnya saya rindu mengerjakan ini sampai akhir hidup gitu. Jadi apa yang Tuhan percayakan ini, sebetulnya kalau mau ngomong suara emas, suara bagus kayaknya kok terlalu muluk-muluk ya Justin gitu. Jadi iya beneran, karena sebetulnya event lomba aja aku bukan juara 1 loh. Harapan ya, harapan. Gitu. Suara yang lebih enak dari saya itu begitu banyak gitu. Banyak yang lebih yang talented untuk menyanyi. Yes. Tapi saya cuma punya gini, hati yang untuk aku kepengen sih follow Tuhan ini maunya apa gitu loh. Dan aku tuh mau kerjakan panggilanku ini sampai seumur hidupku. Yang bisa aku kerjakan maksimal. Makanya kan saya enggak tahu sampai kapan hidup ini akan terus ada gitu kan. Hidup saya maksudnya gitu. Karena itu waktu yang apalagi waktu kemarin aku sakit itu cukup membuka mataku bahwa hidup yang aku punya ini selain memang singkat Tuhan mau datang, tapi hidupku sendiri ini juga nggak tahu sampai kapan. Jadi dari sekarang saya mau kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan harapan saya adalah saya tetap bisa mengerjakan panggilan saya ini bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Itu doa saya. Yes. Jadi saya rindu untuk sampai ke bangsa-bangsa. Aku rindu untuk juga lebih kayak mengerjakan worship together ini, even untuk mungkin bisa menjadi sebuah grup rohani yang bisa membawa orang-orang untuk stay connected to God itu tadi. Kemudian juga mungkin ada lagu-lagu yang tercipta melalui saya, kemudian saya nyanyikan, dijadikan single ataupun album. Itu harapan-harapan saya yang ke depan gitu. Dan saya pun secara pribadi, karena saya ini seorang pemimpin pujian, saya berdoa dengan sungguh bahwa melalui hidup saya akan banyak pemimpin-pemimpin pujian yang baru, yang well equipped gitu ya, dibekali dengan cukup gitu ya. Mungkin saya menyediakan diri saya untuk dipakai Tuhan untuk kalau saya memang harus berbagi gitu ya. Jadi untuk equip them, untuk memperlengkapi, untuk membantu mereka, untuk mereka juga melanjutkan pelayanan ini begitu. Jadi ada worship leader, doa kita sudah dijawab ini Erwin. Ya, berarti Mira sebentar lagi siap-siap mau mengajarin kita. Puji Tuhan. Gitu. Jadi sebetulnya tuh saya yang harus banyak belajar dari Justin juga, karena Justin tuh kalau ngomong tuh kayak air mengalir gitu. Nah, itu Saya nanti sampai, Justin ajarin caranya jadi kok penyiar. bisa ya gitu loh. Mira, terima kasih kamu mewakili suara isi hati saya, Mira. Mewakili banget kamu. Dia memang Aduh. itulah ngobrol. Lu itu tuh gitu ya. itu kemampuan masing-masing orang loh, itu tuh nggak semua bisa loh gitu. Jadi itu harapan saya. Jadi untuk saya pribadi itu, tapi untuk spiritually saya berharap akan ada worship leader baru yang akan lahir dari saya. Selain itu juga saya juga berharap saya punya anak gitu ya. Jadi doakan ya. Amin. Gitu. Jadi anak dan anak-anak rohani gitu ya. Kita jadi anak-anak rohaninya Mira aja. Ya, puji Tuhan.
Kalau saya mau les vokal sama Mira boleh nggak? Saya sama Justin les vokal ya. Boleh dong. Sama makan bakso ya? jadi les vokal bayarnya bakso. Loh, Siapa yang loh udah ya start, apa Win? silakan Aku sudah mau dibayar pakai bakso tok loh Win. Satu hal, sebenarnya seorang Mira ini kan banyak juga ya yang ngefans kan, dalam tanda kutip, terutama para Aduh. WL di Surabaya gitu kan. Waduh. Ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang muda di luar sana, atau juga pendengar spirit nurse di luar sana, bahkan mungkin fans-fans ya yang ada di luar sana, apa yang ingin disampaikan? Buat spirit nurse semua yang juga mengerjakan panggilan yang sama dengan saya sebagai choir kah, pokoknya kita di bidang pujian ya, choir kah, singer, ataupun juga seperti kami, kita melayani di bidang worship leader. Mari terus, intinya apa? Bukan kita harus terus jadi worship leader, tapi kita harus memuji dan menyembah. Yes. Seperti itu. Jadi dimanapun saudara, apapun yang saudara hadapi, setertekan apa, saudara harus tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dan kalau panggilan ini dipercayakan kepada saudara, saudara diberikan kemampuan untuk mengerjakannya dengan wonderful lah gitu loh. Karena semuanya karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan dan bukan karena kekuatan kita. Kalau saudara misalnya dulu saya awali pelayanan saya yang baru ini dengan cover lagu gitu ya misalnya. Mungkin saudara diberikan kemampuan untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan. Semua pasti diberikan kemampuan itu. Mau start untuk cover, please do it gitu loh. Dimulai dengan sesuatu yang kecil gitu. Mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan. Gak apa-apa, lakukan aja. Selama itu menjadi impact yang baik buat orang-orang yang di sekeliling kita. Dan jangan lupa untuk, ya ini tadi yang saya bilang, tetap ada kita connected to God. Jangan pernah putus dari situ karena itu yang paling penting gitu. Bukan jadi worship leader yang baik yang paling penting, tapi harus tetap menjadi pemuji dan penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi itu nggak boleh luntur, nggak boleh hilang dari pemahaman kita tentang siapa kita gitu loh. Karena kalau worship leader itu cuma title aja gitu. Tapi kalau saudara dan saya ini kita dibuat, dicipta bagi kemuliaan Tuhan. So ini semua whole hati, hidup dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan, yang menyukakan hati Tuhan. Jadi itu aja, nggak muluk-muluk. Itu aja yang harus dipertahankan. Karena percuma kita mau melakukan ABC tapi itu semua kita self-center juga percuma gitu. Ya, jadi betul. Lakukan bagian kita sebagai kita adalah pemuji, kita adalah penyembah. Jangan pernah lupa hal itu. Wow. Itu aja. Kita sangat merasa bahwa Mira ini ternyata punya bakat berkhotbah, benar Erwin tadi bilang. Terpendam ya, Iya, benar, bakat terpendam ya. Aku nih nggak pinter ngomong, saudara-saudara. Nanti kita Ini tunggu. cuman Kita tunggu. doakan. Pokoknya Tapi- jadi pembawa pesan aja dah gitu. Nah, Itu ya aja. itu pembawa pesan itu pangkot. Iya, lewat pujian. Ya. Mira mungkin bisa bantu Justin, Erwin juga mendoakan spiritnya semua di luar sana. Juga kita, Justin dan Erwin juga dong butuh untuk didoakan supaya kita paling tidak bisa menjaga, tetap bisa memaintain keintiman kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, dan juga terutama latihan kita ya, karena itu kan harus balance ya antara rohani dan teknis. technical ya. Betul. Oke. Baik, jadi kita berdoa sekarang nih. Ya, kita berdoa Oke. sekarang. Oke, yuk kita sama-sama sehati, kita akan berdoa. Tuhan, betapa kami bersyukur karena sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena kemurahan kasih-Mu kepada kami, anugerah-Mu yang Kau beri, Kau limpahkan untuk kami. Kami berdoa saat ini bersama-sama dengan Erwin, dengan Justin, dan juga dengan semua spirit nurse yang mendengar, yang melihat. Kami berdoa bersama-sama bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau memberikan hati yang semakin mengasihi Tuhan, hati yang semakin tertuju kepada Tuhan, hati yang memiliki kerinduan yang semakin hari semakin dalam kepada Engkau. Sebab kami percaya Tuhan bahwa kami semua ini dibentuk
dicipta untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu kami menyadari semuanya ini bahwa hati hidup kami ini akan kami berikan bukan kepada yang lain, tetapi hanya kepada Tuhan. Lewat panggilan kami untuk kami memuji dan menyembah pun, kami mau senantiasa mengerjakannya dalam hidup kami. Karena kami tahu kami ini tidak dapat hidup di luar Engkau. Kami tidak dapat hidup di luar hadirat Tuhan. Kami tidak dapat hidup jauh dari Tuhan. Karena itu kami akan semakin hari, semakin mendekatkan bahkan melekatkan diri kami kepada Engkau, kepada pokok anggur itu. Sebab kami percaya melalui persekutuan kami dengan Engkau, keintiman kami dengan Engkau, kami akan menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekeliling kami, bahkan terutama bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami berdoa, hamba-Mu berdoa biar roh yang menyala-nyala itu ada pada setiap hati umat-Mu, para spirit nurse juga hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam pujian dan penyembahan, supaya mereka tidak kendor, tetapi dalam masa-masa yang mungkin belum selesai pandemi ini Tuhan, kami percaya dalam masa-masa ini pun kami ini sedang menuai dan melalui pekerjaan pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, waktu kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, waktu roh kami terus berkobar untuk mengerjakannya, kami yakin dan percaya akan banyak jiwa boleh dimenangkan. Setiap yang putus asa mereka mendapat pengharapan, setiap mereka yang sakit mereka menerima kesembuhan, setiap mereka yang terikat mereka menerima kelepasan, dan kami percaya ada kelegaan, damai sejahtera yang mereka terima waktu kami mengerjakan panggilan kami sebagai seorang worship leader, sebagai orang-orang yang melayani dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pun juga berdoa buat masa-masa ini, dalam masa-masa COVID ini, dalam masa-masa pandemi ini. Aku berdoa, aku memperkatakan kesehatan, aku memperkatakan kesembuhan bagi yang sakit, aku memperkatakan pemulihan secara total bagi yang sedang sakit dan mulai recover. Kami percaya Tuhan, bahkan bangsa dan negara kami ini, kami percaya ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan berdaulat penuh. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bincang-bincang dengan begitu sukacita, sebab kami tahu di tengah-tengah kami Engkau hadir. Terima kasih, dan biar semuanya ini menceritakan Engkau dan memuliakan Engkau, sebab itu saja yang terpenting ya Tuhan. Berkati Justin, berkati Erwin, berkati Radio Spirit. Kami percaya melalui radio ini akan lebih banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Berkati juga untuk semua tim produksi. Engkau memberkati mereka, berikan mereka semua kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat untuk mereka mengerjakan kepercayaan yang Engkau beri bagi mereka. Semua kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Wow. Puji Tuhan. Terima kasih buat Thank Mira you. yang sudah memberikan Thank you waktunya yang Justin, cukup thank you banyak. Erwin. It's okay. Terima kasih juga Senang buat banget. Erwin yang hari ini sudah menemani Justin ya. Thank you. Jadi ada temennya untuk bisa dibully. Oh enggak. Win, responnya benar. Tinggal kita berdoa supaya Justin bertobat. Justin habis ini bertobat ya. Iya. Nanti Erwin akan menjadi kawan yang baik ya. Dalam melayani Tuhan. Tapi juga buat tim yang di belakangnya Mira ya. Iya, thank you Yonatan, thank you. suamiku. Thank you juga buat semua spiritual yang sudah mendengarkan kita, walaupun 1 jam lebih telah berlalu, Wow. tapi kalian tetap Puji Tuhan. stay tune, kalian tetap mendengarkan pembicaraan kita, karena seperti tadi Mira doakan, dalam pembicaraan ini ada sukacita, ada damai sejahtera, Iya. ada Semoga menjadi berkat hati ya. yang berkobar-kobar, siap untuk melayani Tuhan. Yes. Waduh. Maju terus, pantang mundur. Yes. Akhir kata kita mau ucapin dari studio, kita mau katakan keep the spirit, keep the fire, and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. See you, God bless you.